Ibu Ratih Pitasariah, guru kimia yang mengajar di SMA Negeri 16 Bandung. Beliau yang berkelahiran di Bandung 9 September telah menjadi guru yang periang dan penyemangat bagi siswa-siswi SMA Negeri 16 Bandung. Sejak kecil, beliau memiliki keinginan untuk menjadi dokter. Tapi pada saat SMA, beliau berkeinginan melanjutkan pendidikan ke ITB jurusan fisika karena pengaruh temannya. Namun karena ayahnya merupakan dosen UPI, beliau memutuskan untuk masuk ke UPI jurusan kimia. Dan berkat hasil doa, beliau memulai karir sebagai guru kimia di SMA Negeri 16 Bandung. Saat beliau memasuki sarjana 2, beliau memiliki sedikit kendala dalam pembuatan tesis. Ibu waktu S2 kesulitannya itu di membuat tesis. Ya kan, kalau S1 mah skripsi, kalau S2 tesis. Ya ada sedikit kendala di mana dosen-dosennya, antar dosennya itu saling cemburu lah kalau misalnya nggak dipilih sama mahasiswanya. Ya gitu, jadi kan mahasiswanya milih gimana, pembimbing kan gimana kita. Nah terus nggak ada yang milih, jadi akhirnya harus dibagi-bagi nih, harus kebagian juga kan. Nah itu yang ibu aduh berat nih, ibu pengennya milih ini gitu. Ternyata harus dipilihkan dengan pembimbing yang lain. Ini nggak masalah sih ibu, cuma ya ibu pengennya yang benar-benar yang favorit. Alhamdulillah yang satunya favorit, yang satu lagi kurang favorit, tapi tetap alhamdulillah lancar juga sampai beres S2-nya. Dengan kepercayaan, akhirnya beliau tetap mendapatkan kelancaran dan meraih pendidikan sarjana 2 pada tahun 2000-an. Pada tahun 2019, itu adalah tahun yang menurut beliau tahun yang paling berkesan. Karena semua siswanya sukses. Walaupun beliau bukan wali kelasnya, namun siswanya dekat dengan beliau. Beliau sangat berkesan kepada siswanya karena 80% siswanya lulus jalur PTN. Dan bahkan ada yang diundang untuk pertukaran pelajar ke Switzerland. Ini membuat beliau merasa bersyukur karena siswanya mampu mencapai cita-cita mereka. Ya mungkin kalau kendala-kendalanya mah ya selalu ada sih, kalau misalnya ngajar juga kendala-kendalanya ada. Misalnya kalau ada anak yang misalnya kurang mengikuti misalnya gini, sering bolos gitu. Ibu kalau anak sering bolos, aduh beratnya, karena ibu nggak mau satu anak ibu itu nggak naik gitu. Sampai diperjuangkan, sampai gini ya, ada anak-anak yang bangun tidurnya dibangunin sama ibu, pulang sekolahnya sama ibu dicek. Sampai kayak gitu, ada yang seperti itu. Jadi ada anak yang orang tuanya itu orang tuanya ibu bapaknya nggak ada di Bandung, jadi disediakan rumah. Terus akhirnya kan sama ibu dibangunin tuh sampai ditelepon, udah bangun belum? Nah jadi kan karena sering kesiangan ke sekolah, jadi akhirnya pulang lagi. Anaknya kan disuruh pulang karena jam 8 baru datang ke sekolah. Jadi seperti mempermainkan sekolah akhirnya kan gitu. Dengan tulus hati dan inovatif, beliau mampu memberikan semangat kepada siswa-siswa yang malas belajar untuk berubah dan memberikan yang terbaik untuk masa depan mereka. Apa yang telah mereka capai membuat beliau merasa bangga kepada siswa-siswanya. Ibu kesan pesannya anak-anak 16 itu luar biasa, variasi banget. Ada yang pintar di olahraga, ada yang pintar di akademis. Nah jadi ibu mah pesannya, kembangkan minat-minat dan bakat kalian. Ya, jadi kalau misalnya senangnya di akademis, perdalam itu. Senang di seni, perdalam. Karena biasanya anak-anak yang memperdalam minat dan bakatnya biasanya sukses. Ya, bukan hanya di akademis aja, anak-anak tuh di olahraga, di seni. Ya, sok lanjutkan semuanya. Ibu mendukung. Gitu ya, itu mungkin. Penutupan aja, Bu. Ya. Sampai di sini anak-anak, terima kasih nih wawancaranya, karena waktunya juga udah waktunya untuk sholat. Terima kasih buat anak-anak yang ngewawancara nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya.